Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita hari ini akan mempelajari tentang identitas yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Apa makna kelahiran Yesus dan apa rahasia Tuhan di balik orang-orang Majus yang datang melihat bintang fajar timur ketika Yesus akan lahir di kota Betlehem. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan dalam kitab Matius 2 ayat 1-21. Saya bacakan ya teman-teman. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sebelumnya saya akan bercerita dikit latar belakang tentang nama Maria, nama Yusuf, nama Herodes, dan nama orang-orang Majus. Nama Maria berasal dari nama Ibrani Miriam yang artinya adalah bitter atau marah atau kegeraman dalam hatinya. Tetapi apa yang diketahui saudara bahwa Maria diubahkan ketika dia berjumpa dengan Yesus. Dia tidak lagi marah, dia tidak lagi bitter, tapi dia menjadi seorang yang dikasihi Tuhan. Arti nama Maria yang sesungguhnya yang Tuhan ubahkan Maria dari yang marah jadi yang dikasihi atau yang disayangi. Bahkan Maria mau menerima perjumpaan dengan malaikat di saat dia sedang mengandung Yesus, yang dimana Roh Kudus membuahi rahim. Nah, apakah saudara mau untuk menerima perjumpaan dengan Tuhan seperti Maria yang awalnya mungkin hati kita panas, hati kita penuh dengan kegeraman, tapi ketika kita mengalami encounter, perjumpaan dengan Yesus, damai Sang Raja Damai itu masuk ke dalam hati kita. Dia bisa mengangkat segala kegeraman di dalam hati kita, seperti Maria diubahkan menjadi dari yang marah menjadi yang dikasihi atau yang disayangi oleh Tuhan. Dan kita juga lihat contoh dari kisah Yusuf. Yusuf memiliki arti nama yang artinya Tuhan akan menambahkan atau Tuhan menambahkan, yang diterjemahkan dengan Yosef. Apakah kita mau menjadi seperti Yusuf, seorang yang dipanggil Tuhan, menjadi seorang suami dari seorang Maria, berkorban untuk menerima satu nubuatan, menerima satu janji di mana malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, istrimu akan melahirkan seorang anak, yang dimana anak itu akan lahir, dan anak itu adalah juru selamat dunia, yaitu Yesus. Dan dia mau menerima nubuatan, mau menerima pesan Tuhan itu dengan hati yang terbuka. Yang mungkin di situ juga seperti ada resiko. Dan seperti kalau kita lihat di dalam contoh di mana ada seorang pria yang mau menikahi seorang istri yang tidak dihamili oleh hidupnya, tapi dihamili oleh orang lain. Dan itu mungkin di dalam hitungan manusia itu tidak mungkin, karena mana ada seorang bapak yang mau menafkahi anak yang bukan dilahirkan oleh hidupnya. Mungkin ada, tapi mungkin itu sangat sedikit. Itulah Yusuf. Bagaimana dia mau menerima nubuatan Tuhan, bagaimana dia mau menerima Maria. Malaikat datang kepada Yusuf, malaikat datang kepada Maria, dan dia mau menerima itu. Dan saya akan bahas latar belakang tentang Herodes. Raja Herodes adalah keturunan Yahudi, tetapi karena diangkat oleh senat Romawi atas jasa daripada kesetiaan ayahnya, yaitu Antipater. Siapa Antipater? Antipater adalah seorang ayah dari Raja Herodes, yang dimana Antipater melayani pada saat Raja Romawi, yaitu pada saat pemerintahan Raja Julius Caesar. Dan saat itu sebagai jasa daripada Antipater, Julius Caesar memberikan pangkat, memberikan jabatan raja kepada anaknya, yaitu Herodes. Kita sering sebut Raja Herodes itu adalah Raja Agung. Tetapi tanpa kalian sadari, kalau kita cari tahu lebih dalam, Raja Herodes adalah raja boneka dari tahun 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Apa arti kata Herodes? Herodes berasal dari kata dewa Herod, dewa yang disembah, yaitu dia seorang pahlawan. Seharusnya
Herodes menjadi seorang pahlawan. Tapi apa yang terjadi justru kita lihat dalam kitab Matius 2 ayat yang ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima, mereka berkata kepadanya di Betlehem di tanah Yehuda, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Ayat ke-6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memberita Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kalau kita lihat Matius 2 ayat 6, ini adalah nubuatan dari Nabi Mika, bahwa dari bangsa yang terkecil, dari Yehuda akan bangkit seorang pemimpin juru selamat, yaitu Yesus. Dan kita lihat di dalam ayat ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ayat ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan sesama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku punya datang untuk menyembah dia. Nah, kita lihat di ayat 8, sebenarnya di sini Herodes sudah punya siasat buruk, dia sudah punya pikiran yang jahat, dia tidak mau ada raja lain yang berkuasa, dia tidak mau ada Mesias yang baru lahir di Betlehem. Dia sengaja, dia suruh orang-orang Majus, dan dia punya pikiran yang jahat, punya hati yang jahat, ingin membunuh Yesus. Kita lihat di ayat ke-9, setelah mendengar kata raja-raja itu, berangkatlah mereka, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Di ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah kepada dia. Mereka pun membuka tempat harta benda dan mempersembahkan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan ayat ke-12, dan karena diperingati dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negeri melalui jalan-jalan lain. Nah, di sini saya akan menceritakan siapa itu orang-orang Majus, supaya bapak-bapak atau saudara-saudara kita dalam terkasih tahu siapa itu orang Majus. Yang pertama, orang Majus yang pertama adalah Melkon, atau kita sebut sebagai, dalam terjemahan aslinya Melkon itu artinya adalah raja batu, yang artinya Tuhan adalah kekuatan. Seorang raja dari Persia. Saat ini kalau kita lihat itu yaitu negara Iran. Kalau dulu yang namanya negara Persia. Kalau saudara-saudara pernah dengar tentang Raja Kores, nubuatan Raja Kores memerintah, Darius Agung memerintah, disitulah Raja Persia berdiri. Dan negeri Persia dulu terkenal dengan satu kota. Nah, kota Persia itu terkenal sebagai kota pusat perdagangan yang utama, yang menghubungkan Eropa, Afrika, dan Asia. Dan saat itu negeri Persia terkenal dengan logam mulia, mineral, tekstil, sutra, dan produk pertanian. Dan saat itu dan kalau kita bandingkan dengan saat ini negeri Iran, mungkin mereka sudah tidak terkenal lagi dengan pusat perdagangan. Tapi Iran yang sekarang terkenal dengan dua hasil yang terbesar, yaitu yang pertama minyak mentah, terbesar nomor 2, dan yang ketiga adalah gas alam, terbesar nomor 2, dan sisanya adalah pertanian dan barang manufaktur. Kalau kita lihat Melkon atau Raja Iran Persia ini, dia mempersembahkan emas. Memang pada zaman itu emas adalah komoditi yang negeri Persia anggap itu paling mahal, yang menggambarkan emas itu menggambarkan kekuatan, kebesaran. Emas melambangkan kekuatan dan kebesarannya Tuhan. How great is our God. Yang kedua, saya akan bahas orang Majus yang kedua adalah Gaspar, yang dalam terjemahan Ibrani berasal dari kata Gaspar, yang artinya tempat penyimpanan wangi-wangian. Gaspar berasal dari negara India. Dia membawa kemenyan sebagai simbol keilahian Yesus. Seperti yang kita ketahui, India terkenal dengan rempah-rempah, dengan dunia IT, bahkan dengan pertanian. Jadi, apa yang dipersembahkan oleh Gaspar adalah sesuatu yang paling mahal dari negara yang dipersembahkan untuk Tuhan. Yang ketiga adalah Balthazar, yang berasal dari kata Belzazar, yang artinya Tuhan melindungi raja atau raja yang dilindungi oleh Tuhan. Apa yang dipersembahkan oleh orang Majus yang ketiga adalah mur. Mur adalah rempah-rempah yang sangat mahal,
yang digunakan untuk mengurapi orang mati sebelum dimakamkan. Mur juga dapat dipersembahkan sebagai minyak urapan yang suci. Seperti yang kita ketahui, dari 3 benda yang dipersembahkan, yang pertama emas, melambang kekuasaan dan kebesaran Yesus. Kedua, kemenyan, berbicara tentang keilahian atau doa dari orang-orang kudus. Atau yang ketiga, mur, tentang kematian atau pengorbanan. Ketiga hal ini merefleksikan apa panggilan Yesus ketika dia lahir. Dia sudah dapat pesan-pesan Tuhan. Mungkin saudara lahir dengan tanda seperti yang kita tahu, mungkin ada tanda lahir di muka, di pantat, atau di bagian-bagian tertentu. Tuhan bisa bicara pada kita. Pada saat kita lahir, kita diberikan nama. Nama itu adalah satu tanda yang Tuhan berikan, identitas. Jangan pernah kau merasa bahwa dirimu kecil, dirimu gak ada arti. Semua manusia yang dilahirkan punya purpose, punya panggilan. Yesus sebelum lahir sudah ada orang Majus yang mengirimkan emas, kemenyan, dan mur yang merefleksikan, dinubuatkan dia akan menjadi seperti apa. Hidup kita juga sama. Dari sejak kita lahir, perhatikan apa yang orang tua kita ajarkan, apa yang orang tua kita berikan dari sejak kecil. Tanda-tanda ilahi apa yang Tuhan ngomong dalam hidup kita. Panggilan apa? Tuhan mau suruh kita kemana? Seperti Maria dan Yusuf, awalnya dari Bethlehem, dari rumah roti. Dia disuruh Tuhan ke Mesir. Nanti kalau kita baca dalam ayat yang selanjutnya dalam Matius 2, ayat yang selanjutnya di ayat yang ke-13, Maria dan Yusuf mengalami perjumpaan dengan malaikat Tuhan. Disuruh pergi ke Mesir. Tunggu sampai Herodes selesai mencari Yusuf dan Maria sampai dia meninggal. Tuhan tahu kapan kita harus pergi, kapan kita harus beristirahat, kapan kita harus menunggu janji Tuhan. Perhatikan tanda-tanda ilahi. Minta tanda dari Tuhan. Bahkan minta malaikat Tuhan untuk berbisik di telinga kita lewat firman Tuhan. Kalau kita baca dalam kitab Matius 2 ayat 13-15, itu proses bagaimana Yusuf dan Maria dituntun oleh malaikat Tuhan untuk pergi ke Mesir untuk bermalam. Dan saat itu, saat Herodes, setelah terdengar kabar Herodes meninggal atau mati, yang terjadi adalah saat itu juga malaikat Tuhan bicara kepada Yusuf dan Maria untuk pergi ke Israel. Artinya apa? Kadang-kadang Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan tahu kapan kita harus pergi. Contohnya saya ada kesaksian, dulu saya pernah mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Mungkin setiap saudara-saudara, setiap bapak-bapak ibu pasti pernah mengalami ini. Saya dulu pernah lagi belanja di satu perbelanjaan supermarket. Saya naik eskalator. Zaman dulu eskalator itu tidak ada pembatas. Jadi saat itu saya sedang menengok ke bawah. Dan tanpa sadar saya melihat itu ada tembok yang dimana teman saya panggil saya, Hadi. Pada saat saya menoleh, saya kaget, saya melihat tembok itu kalau saya tidak sepersekian detik, kalau saya tidak menoleh, mungkin kepala saya sudah copot saat itu. Tuhan akan menolong kita. Bahkan pada saat saya masa kuliah, saya pernah ditolong Tuhan, saya hampir diserempet mobil. Tapi pada saat itu saya mau ibadah, dan Tuhan luputkan lagi. Jadi saudara-saudara dalam kita kasih dalam Tuhan, percayalah bahwa saat kita ikut di dalam panggilan Tuhan, saat kita seperti orang Majus yang dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan emas, sesuatu yang paling mahal dalam hidup kita, mur, kemenyan, apapun itu, minyak di dalam kehidupan kita, sesuatu yang paling mahal, waktu kita, tenaga kita, harta benda kita, layani Tuhan. Orang-orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur untuk menyembah Tuhan. Dengan apa akan kubalas selain puji dan sembah pada Tuhan? Jadi jangan pernah hitung-hitungan pada saat kita mempersembahkan sesuatu. Semua nafas yang kita punya itu milik Tuhan. Semua anugerah Tuhan. Jangan kita seperti Herodes. Herodes itu punya arti dia seorang pahlawan. Tetapi karena dulunya dia punya background, dia lahir untuk jadi seorang raja, tapi raja yang privilege, raja boneka. Dia bukan raja yang lahir dari keturunan raja. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan Herodes? Dia punya rasa cemburu, iri. Dia memikirkan hidupnya sendiri, nggak boleh ada raja lain yang memerintah. Makanya dia menyuruh. Kita lihat dalam Matius 2 ayat 16 sampai ke yang ke-18, Herodes menyuruh semua orang-orang di Mesir. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya orang-orang Majus itu, ia sangat marah, ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem sekitarnya, yaitu anak berumur 2 tahun ke bawah.
sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya. Pada saat Raja Herodes memerintahkan untuk membunuh semua anak berumur 2 tahun ke bawah, apakah saudara-saudara sadar apa yang terjadi pada saat Raja Firaun menyuruh membunuh anak-anak sulung? Ingat kisahnya pada saat tulah-tulah di Mesir yang terjadi. Kita lihat patternnya, kita lihat apa yang dulu pernah dilakukan oleh roh jahat yang menguasai Firaun dan roh jahat yang menguasai Herodes. Itu masih bekerja dengan pola yang sama. Coba Anda saudara sadari apa yang iblis taruh di dalam pikiran Anda. Kalau mungkin papa saya pernah seorang pemabok, penjudi, menzina dan segala macam. Apakah saudara tidak mau berubah? Apakah saudara mau menjadi Firaun dan Herodes yang dipakai iblis untuk hatinya dipakai iblis, hidupnya dipakai sebagai jadi orang yang fasik, untuk membunuh, untuk melakukan hal-hal yang jahat di matanya Tuhan? Dan kita lihat di dalam ayat ke-18, Matius 2 ayat 18 katakan, terdengar suara dirama tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anak yang ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Nubuatan ini sudah digenapi. Dan kita lihat martir daripada kelahiran Yesus, yaitu anak-anak sulung, saat itu juga dibunuh. Dan kita lihat negara-negara di seluruh pelosok bumi, banyak terjadi pembunuhan atas orang-orang Nasrani, martir-martir. Darah itu sedang berteriak ke tahta surga. Kita akan lihat revival, kita lihat kebangunan rohani, penginjilan yang masif, orang-orang akan diselamatkan. Saya akan tutup di ayat 19-21. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, berangkat ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Ya Yusuf, bangunlah, diambil anak itu serta ibunya pergi ke tanah Israel. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sadari, mungkin awalnya kita gak bisa melihat janji Tuhan, yang ujungnya Israel adalah tanah perjanjian. Awalnya kita ada di Bethlehem, rumah roti. Kita tahu firman Tuhan itu bukan roti yang kita makan secara fisik, tapi roti roh. Ketika kita lapar, kunyah firman Tuhan. Ketika kita ngalamin proses Tuhan, kunyah firman Tuhan. Renungi firman Tuhan, jadi pelaku firman. Walaupun kita akan lihat Herodes yang mencoba untuk mengintimidasi hidup kita, percayalah seperti Maria dan Yusuf dituntun Tuhan oleh malaikatnya dari kota Bethlehem masuk ke Mesir, lalu dia akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Itu semua adalah janji-janji Tuhan. Itu semua adalah hatinya Tuhan atas hidup kita. Jadilah orang-orang Majus, jadilah orang-orang yang seperti Maria dan Yusuf yang dipakai Tuhan untuk menyambut juru selamat.